Halaman 325 kata mu'alif rahimahullah ta'ala tentang ayat alam tara ila alladzina yas'umun wa qila nazalat fi rajulaini ikhtasama. Kemarin itu ya, baca sedikit. Wa qila, dan ada yang mengatakan nazalat ayat tersebut fi rajulaini ikhtasama, pada dua orang yang sedang bermusuhan, berselisih. Faqala ahaduma, salah seorang di antara mereka mengatakan, natarafa'u ilan Nabi alaihi salatu wasallam, kita angkat masalah kita ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebagai hakimnya. Wa qala al-akharu, yang satunya lagi mengatakan, ila Ka'ab ibnil Ashraf, kita selesaikan masalah kita serahkan kepada Ka'ab ibnil Ashraf. Tsumma tarafa'a ila Umar, kemudian mereka berdua mengangkat kedua masalahnya, menyampaikannya kepada Umar. Fadzakara lahu ahaduma al-qissata, salah seorang di antara mereka menyebutkan kisah bahwasanya temannya ini tidak mau menyelesaikan masalah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, kemudian Umar radhiyallahu anhu, lilladzi lam yarda, kepada seseorang yang tidak ridha bi Rasulillah, kepada seseorang yang tidak ridha bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam dijadikan hakim, akadzalika, apakah benar yang dikatakan temanmu ini? Qala na'am, ya. Fadarabahu bisayf faqatalahu, maka Umar memukulnya dengan pedang dan membunuhnya, maka dia membunuhnya. At-tarajimu Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf Yahudiyun Arabiyun minat Tayy', dia adalah seorang Yahudi Arab dari Tayy'. Wa ummuhu, dan ibunya min Bani Nadir, dari Bani Nadir. Kana syadidal adawati lin Nabi alaihi salatu wasalam. Kana syadidal adawati, kenapa syadidal? Kana syadidal adawah. Sudah ketemu lafadznya Mas Haris? Kenapa syadida? Salah cetak? Salah harokat? Salah harokat, salah cetak. Isim kana, khobar kana, ada isim kananya. Dhamir mustatir, takdiru huwa, kembali ke Ka'ab ibnul Ashraf. Kana syadidal adawati lin Nabi, dulu dia itu siapa? Ka'ab ibnul Ashraf sangat memusuhi pada Nabi. Jadi itu adalah khobarnya kana. Wakila nazalat, yakni al-ayatu al-madhkurata sabiqon, yang dimaksudkan adalah ayat yang telah disebutkan di depan. Al-mana al-ijmaliyu lil athar, makna secara umum dari asar di atas. Adzal asar ini fihi bayanu qaulin akhar, di dalamnya itu adalah penjelasan lain, ghairi ma sabaqa, tentang turunnya ayat alam tara ilal ladzina yas'umun, penjelasan lain. Fi sababi nuzulil ayati al-karimah, tentang sebab turunnya ayat yang mulia. Alam tara ilal ladzina yas'umuna al-ayata. Wa annal qissata, dan sesungguhnya kisah ini lama balagot Umar, ketika kisah ini balagot telah sampai Umar, kepada Umar ibn al-Khattabi. Kenapa ibna? Badal Umar dari Umar, badal dari Umar. Badal apa namanya? Badal kul min kul. Wa anal kisah lama balagot, dan sesungguhnya kisah ini lama ketika balagot sampai Umar ibn al-Khattab, pada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu.
wastasbataha, dan Umar tasabut mencari kebenaran tentang kisah tersebut. Qatalal ladzi lam yarda bi hukmi Rasulillah alaihi salatu wasallam, maka Umar membunuh seseorang yang tidak ridho dengan hukum Rasulullah alaihi salatu wasallam. Munasabatu dzikri fil bab, hubungan penyebutan asar ini dalam bab ini, anna fihi dalilan, sesungguhnya di dalam asar tersebut dalilan, ada dalil, ala atas kufri man ihtakama, atas kufurnya seseorang yang berhukum ila ghairi syar'illah, kepada selain syariat Allah, wastiqaqihi, dan dalil bahwasanya seseorang tersebut berhak lil qatli, untuk dibunuh, li'anna murtadun an dinil Islam, karena sesungguhnya dia telah murtad dari agama Islam, karena sesungguhnya dia telah murtad dari agama Islam. Ma yustafadu minal athari, apa yang diambil faedah dari asar di atas? Yang pertama, anna tahkima ghairillahi ta'ala wa rasulihi fi faddil munazaati riddatun anil Islam. Sesungguhnya berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya untuk memecahkan perselisihan-perselisihan adalah riddah, kemurtatan dari Islam. Yang kedua, annal murtada an dinil Islam yuktalu, sesungguhnya ya seseorang yang murtad dari agama Islam yuktalu, dibunuh. Seorang yang murtad dari agama Islam maka dibunuh. Jadi sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man baddala dinahu faqatilhu, siapa saja yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Bukan berarti yang Nasrani masuk Islam terus dibunuh, tapi seorang Islam keluar dari Islam baru dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ketiga, anna du'a ila tahkimi ghairi syar'illahi min sifatil munafikina, sesungguhnya seruan untuk memakai hukum selain syariat Allah termasuk sifat-sifatnya orang munafik. Walau kana al-mad'u ila tahkimi imaman fadilan ka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, meskipun yang diajak untuk melaksanakan hukum tersebut adalah seorang imam yang utama seperti Umar ibn al-Khattab. Yang keempat, masyru'iyatul ghadab lillahi wa li rasulihi wa li dinihi, disyariatkan marah karena Allah, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan karena agamanya. Jadi mestinya kita tiap hari marah karena agama Allah dilanggar di mana-mana. Agama Allah dilanggar di mana-mana. Dari mulai kesyirikan, kebid'ahan, dan maksiat-maksiat lainnya. Yang kelima, masyru'iyatu taghyiril munkar bil yad liman yaqdiru ala dzalika, disyariatkan mengubah kemungkaran bil yadi, dengan tangan, liman, bagi siapa saja, yakdiru, yang memiliki kemampuan, ala dzalika, atas yang demikian itu. Ada yang hafal lafaz hadisnya, Mas Frendi? Mengubah kemungkaran, wadzalika. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran,
hendaknya dia itu merubah kemungkaran dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaknya dia mengubah kemungkaran dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka hendaknya dia mengubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Kira-kira awak dhewe kelas yang di melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada di depan kita? Kelas kelas sing di Mas Supri, ketika melihat kemungkaran awak dhewe iki. Yang pertama, wani nganggo tangan. Sahabatnya siapa lagi mau? Saya meriwayatkan. Sahabat man ra'a minkum munkaran. Mas Hamdan, sahabat yang meriwayatkan. Hadis man ra'a minkum munkaran. Sahabatnya siapa Mas Randy? Lupa. Abu Sa'id Al-Khudri, insyaallah. Yang terakhir, anna ma'rifatal haq la tughni anil amali bihi wal inqiyadi lahu. Sesungguhnya mengetahui kebenaran la tughni anil amali bihi wal inqiyadi lahu, tidak cukup tanpa melakukan amalan dan tunduk kepada kebenaran tersebut. Bab selanjutnya halaman 327, bab man jahada syai'an minnal asma'i was sifati. Bab siapa saja yang jahada mengingkari syai'an, sesuatu, minal asma'i was sifati, dari nama-nama dan sifat-sifat. Allah memiliki berapa sifat Mas Subri? Berapa nama? Jadi innalillahi tis'ina wa tis'an isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa saja yang apa ahsaha diterjemahkan? Diterjemahkan apa sing bener? Sing pas. Sing menjaganya. Menjaganya artinya itu memahami maknanya kemudian mengamalkan tuntutan-tuntutan nama-nama Allah tersebut. Siapa yang menjaganya maka dia akan masuk surga. Jadi itu bukan pembatasan, nama-nama Allah itu bukan 99. Kok yang tertulis? Yang diberitahukan Nabi kepada kita itu 99. Yang tidak dikasih tahu kan kepada kita tidak terbatas. Dalilnya menurut Mas Randy dari maksudnya dari fikih zikir, ketika Nabi alaihissalam sujud mau memberikan syafaatul utsma. Yang saya tahu dalil pemalingnya bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas 99. Doa ketika mengalami kesusahan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biadika madin fima qadaita. Terus Allahumma ini abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biadika madin fima qadaita. Malah lali aku. Yang pasti di situ ada lafaz awis tak sarta fi ilmil ghaibi indaka, ataupun dalam ilmu ghaib yang engkau sembunyikan. Lali ya doanya ya, engkau digolekne insyaallah. Jarang tinggu mana ini. Kan doanya pas susah, selama ini gak susah. Susah tapi ada doa, wah iki. Jadi itu lafaznya. Awis ta'asarta fi ilmil ghaibi indaka ang taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalla husni. Kemalingnya bahwasanya nama-nama Allah itu bukan 99. Kemudian jawaban secara logika ketika seseorang ditanya, kamu memiliki uang berapa? Kamu memiliki uang berapa? Kan diambil
uang dari sakunya depan 100.000. Tidak menafikan di saku-saku yang lain ada mungkin jutaan uang yang di saku bawahnya, baju bagian bawahnya. Jadi itu bukan pembatasan nama-nama Allah 99. Ya, terus itu tadi Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sami'an samaan sama basar, terus qadiran murida aliman ha. Oh ya iku malah hafal iki. Dek cilike tukang adzan iki sadurunge adzan sadurunge komat ujian dhisik. Itu nama-nama yang diyakini oleh orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah itu penisbatan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau itu sebelumnya menetapkan sifat-sifat Allah yang 20. Sebelum akhirnya beliau itu bertaubat ke manhaj salaf, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai yang ada dalilnya. Lah, Abul Hasan Al-Asy'ari sudah taubat tapi bukune ijeh dinggo nganti wong saiki tentang penetapan nama-nama Allah. Lah ngono kuwi dosa apa ora? Abul Hasan Al-Asy'ari. Dek wis taubat tapi bukune dinggo nganti wong saiki. Bukune salah meneh. Tidak berharap semoga Allah mengampuninya. Jadi beliau ketika itu menetapkan nama-nama yang kira-kira nama-nama itu tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Paham enggak? Menamai Allah dengan nama-nama yang tidak sama dengan makhluknya. Artinya mau mensucikan Allah. Allah itu memiliki sifat tapi sifatnya tidak sama dengan sifatnya makhluk. Dan beliau menetapkan sifat nama-nama tersebut dengan akal bukan dengan dalil. Beda dengan para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, mereka menetapkan nama-nama Allah dan setiap nama tersebut melazimkan sifat tetapi tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Contohnya apa? Allah memiliki sifat as-sami. Allah memiliki sifat as-sami, maha mendengar li jamil aswat, terhadap semua suara. Ala tafannunil hajat, dengan berbagai macam kebutuhan, bijamil aswat, dengan berbagai macam bahasa. Bosone semut ngerti, bosone gajah ngerti, bosone nyamuk ngerti, bosone wong Indonesia ngerti, bosone wong Afrika ngerti, krungu mesti. Hajate apa kabeh ngerti kabeh Allah. Allah memiliki sifat sami. Lah, sifat mendengarnya Allah tidak sama dengan sifat mendengarnya makhluk. Paham Mas? Hamdan. Allah memiliki sifat sami mendengar. Manusia juga memiliki sifat sami mendengar. Tapi mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk tidak sama. Nek mendengari makhluk kan cuma sekian apa seneng arepe iki tok. Gampangane. Lah nek Allah ning endi wae, ning langit, ning bumi, di bawah tanah yang paling bawah, Allah ngerti ana makhluk apa wae. Piye? Jadi sifatnya Allah tidak sama, sifat mendengarnya Allah tidak sama dengan sifat mendengarnya makhluk. Contohnya gampang inilah. Gajah memiliki kaki, nyamuk memiliki kaki, sama-sama namanya kaki, kaki gajah dan kaki nyamuk.
Bentuknya padha apa beda? Beda. Lah iku antarane makhluk sama makhluk wae beda, padha-padha namane kaki. Lah engko karo sifate Allah ya beda, kakine makhluk karo kakine Allah. Lah terus kaifi apa? Hakikate piye? Gak ngerti hakikate bentuke piye. Sing penting awak dhewe suruh mengimani Allah memiliki sifat kaki. Demikian juga sifat-sifat yang lainnya. Mata, tangan, terus apa lagi? Wajah, terus zat, nafas, terus kaki, kodam, kaki ya. Lalu kodam apa? Kaki, terus apa lagi? Tesak, terus kaul, kalam, terus pinggang. Saya juga baru dapat kemarin. Gak apa lah hadis ya. Tentang rahim itu tergantung di antara pinggang Ar-Rahman. Mu'allaqatun bihaqqil Ar-Rahman. Gak apa hadis ya. Ada. Jadi Allah memiliki sifat-sifat sing awak dhewe harus mengimaninya, tapi ojo dibagaimanakan. Jari dalile jari jemari Allah. Hati seorang hamba di antara jari jemari Allah. Terus wes entek. Tidak ada. Terus itu diantara sifat-sifat Allah yang disebutkan Nabi SAW. Ya sebenarnya belajar masalah nama dan sifat ini ada buku khususnya. Apa buku ini? Qawaidul Muslah. Wis ana terjemahannya insyaallah. Pernah dengar? Wis maca? Qawaidul Muslah karangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Terus kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat. Apa wae kira-kira kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah asma dan sifat? Jamiah, Mu'tazilah, Syairah, Maturidiyah. Lah iku ndak nganun ya. Saiki Jamiah iki apa? Iya ndek nganune apa? Menafikan nama-nama dan sifat. Ana kecualine bareng kok. Lagi kerungu iki malan. Meyakini Allah itu ada. Ngono tak, tapi gak ono sifat-sifatnya, gak ono nama-namane. Ya. Terus nek Mu'tazilah keyakinannya apa Mas Haris? Iya menyeleweng. Menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Allah itu duwe ilmu. Allah itu alimun tapi gak duwe ilmu. Allah itu namanya ditetapkan tapi gak duwe sifat. Allah itu alimun tapi tidak ilmu, tidak duwe ilmu. Allah duwe ilmu tapi tidak memiliki ilmu. Jenenge alim tapi tidak tahu. Piye ngono kuwi? Tambah bingung. Bab manja ada syai'an minal asma'i wa sifat. Bab tentang seseorang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa qaulillahi ta'ala, dan ucapan Allah Ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari dengan Ar-Rahman.
Ar-Rahman dzurrahmah al-wasi'ah. Ar-Rahim dzurrahmah al-wasilah. Ar-Rahman itu memiliki kasih sayang yang menyeluruh. Orang muslim, orang kafir mendapatkan rahmat Allah semua. Adapun Ar-Rahim khusus bagi orang-orang yang beriman kelak di hari akhir. Tamamul ayati, ayat secara sempurna. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah wahai Muhammad, huwa rabbi, dialah Rabbku, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya matab, aku bertaubat. Tawakal itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, meyakini apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Kemudian meyakini Allah lah yang memberi, Allah lah yang lawannya memberi, menahan. Jadi segala sesuatu adalah di tangan Allah. Bagaimanapun usahanya dia untuk mendapatkan, bagaimanapun usaha seseorang untuk mendapatkan sesuatu, jika Allah tidak menghendakinya, tidak akan pernah terjadi. Jadi urusan seorang muslim itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Munasabatul babi li kitab tauhid, hubungan bab dengan kitab tauhid. Lama kana tauhidu salasata anwa'in, ketika keberadaan tauhid itu ada 3 macam. Tauhid badal dari salah saya. Tauhid ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-ilahiyah, wa tauhid al-asma'i wa sifat. Rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat. Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa kana al-imanu billah, dan keberadaan iman kepada Allah la yasulu illa bi tahaqquqi hadhihi thalathati, dan beriman kepada Allah itu tidak mungkin terhasilkan illa kecuali bi tahaqquqi, dengan mewujudkan hadhihi thalathati, 3 tauhid ini. Jawabannya nabbaha al-musannifu bi hadzal bab, penulis mengingatkan dengan bab ini ala hadzal nau'i, atas macam tauhid yang terakhir. Liyubayyina hukma man jahadahu, untuk menjelaskan hukum siapa saja yang mengingkarinya. Jadi ini makna beriman kepada Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ditambahi dengan Allah itu wujud. Itu makna beriman kepada Allah. Allah itu wujud, ada, dan ditambah 3 macam tauhid ini. Kalau cuma meyakini Allah itu ada toh, maka tidak dikatakan dia itu beriman. Meyakini Allah itu ada, meyakini tauhid rububiyah, Allah ini pencipta langit dan bumi, pemberi rizki, cuma 2, ilahiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya tidak mengimani, juga tidak dikatakan beriman. Dikatakan beriman sampai mengimani 4 perkara tersebut: wujud, kemudian ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Wallahu taala alam. Sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.